Ya, untuk PPDB SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo itu dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, di mana prosesnya memang panjang sekali. Alhamdulillah tahun ini pendaftarnya ada 2.740. Tahap pertama yang akan dilaksanakan setelah penutupan pendaftaran adalah seleksi administrasi. Kita akan melihat administrasi dari pendaftar itu seperti apa, apakah valid atau tidak. Total kemarin yang lolos seleksi administrasi itu ada 2.100 sekian. Dilanjutkan dengan tes tertulis tahap 1, ini online untuk memudahkan, mengingat banyak sekali orang yang tidak mampu, jadi kita memfasilitasi dengan tes online. Dari 2001 atau 2100 ini yang tereliminasi cukup banyak, kita ambil 800 besar. 800 besar ini nanti masih diseleksi untuk tes tertulis tahap 2. Tes tertulis tahap 2 itu dilaksanakan di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Apa perbedaan antara tes tahap pertama yang online dengan tes tahap kedua? Tes tahap kedua itu ada TST atau psikotes. Itu yang langsung memberikan tes adalah dari Yayasan CT Arsa Foundation yang ada di Jakarta. Jadi walaupun di situ ada tes beberapa mapel SMP yang diujikan, tetapi ada tambahan psikotesnya untuk mengetahui psikologinya seperti apa. Selanjutnya diambil sekitar 270 siswa yang akan lolos ke tahap survei. Kita ke sana, kita kunjungi rumahnya satu persatu, kita memastikan yang pertama, kita pastikan data diri yang di-upload ke berkas pemberkasan itu sudah sesuai atau belum. Nah, selain itu di home visit ini atau survei ini kita juga wawancara anaknya. Jadi memang anaknya itu kalau selama ini mereka hanya tes tertulis, kita taunya hanya hasil akademik, di situ kita tahu mentalnya. Keingintahuannya tentang CT Arsa besar tidak? Keinginannya untuk maju, untuk bisa beradaptasi dengan kemandirian yang ada di CT Arsa itu besar atau tidak. Pada dasarnya orang yang masuk survei ini adalah orang-orang dengan kriteria akademik sudah baik karena dia sudah lolos tes akademik. Tetapi yang akan menjadi poin plusnya itu adalah keadaan ekonomi yang paling butuh kita bantu. Kenapa harus ada tes kesehatan? Tes kesehatan ini menentukan apakah anak ini layak untuk hidup berasrama atau tidak. Karena di asrama itu tidak boleh ada penyakit yang menular. Jadi di situ kita tes mulai dari tes yang umum begitu sampai dengan toraks, sampai dengan narkoba, cek darah, cek urin, cek fungsi mata dan lain sebagainya. Kita ada yang namanya kalau dulu PDK, temanya tahun ini adalah Bakti Arsa, pendidikan dasar kedisiplinan. Kurang lebih selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu mereka full diajari dari nol. Mereka harus bangun pagi, mereka harus mencuci sendiri, nyetrika sendiri, tempat tidurnya juga disiapkan secara mandiri, sholat harus 5 waktu. Hal yang paling dasar yang mungkin tidak semua orang lakukan setiap hari di rumah, dan mereka harus melakukan itu setiap hari selama 3 tahun di sini. Perlu diketahui dan perlu saya sampaikan bahwasanya semua proses tes masuk CT Arsa Foundation, utamanya SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo ini semuanya gratis, tidak ada yang bayar satupun, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada biaya untuk tes kesehatan, itu tidak ada. Alhamdulillah hari ini 14 Juli 2025 adalah hari pertama kali mereka menginjakkan kaki di SMA Unggulan CT Arsa sebagai siswa baru yang akan dilantik. Makan 3 kali sehari disiapkan oleh Pak Arif dan teman-teman dan tim dapur. Pakaian seragam nanti akan diukur dulu ya. Sementara Pak Ibu akan diukur, dapat seragam OSIS, pramuka, akan dapat seragam kebesaran tren dari CT Arsa dan training olahraga. Lalu dapat semua buku-buku pelajaran, dapat buku tulis, mendapatkan laptop, jadi tapi ya, nggak bisa pulang ya. Kemudian listrik, air, semuanya gratis dari sini. Lomba maupun kegiatan ekstrakurikuler pramuka seluruhnya tidak membayar.
kayak di rumah ya puasa Senin Kamis ya. Terus nggak boleh bolong-bolong sholatnya ya. Pokoknya Mbak Kiran harus jadi orang yang pokoknya apa yang jadi cita-cita Mbak Kiran pokoknya harus terwujud. Mbak Kiran harus berusaha sendiri, mama sama Mbak Uti cuma bisa ngedoain ya. Semoga keluarga di rumah sehat-sehat, nanti bisa kumpul lagi. Semoga nanti saya pulang bawa kabar baik yang bisa bikin keluarga bangga di rumah. Jadi anak yang hebat, tanpa ibu adik bisa ya. Jangan takut. Di sini ibu di air, kalau mereka ibu. Jangan takut. Di lain kita sedikit pikiranmu. Masih ada orang baik, banyak orang baik yang menolong. Kenapa sukses di sini ya Bu ya? Derajat orang Quran. Pokoknya bikin ibu ayah semua bahagia. Doa itu selalu menyertai Bunda. Yakin menjadi wajib. Jika kamu bersungguh-sungguh pasti kamu akan mendapat.